Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anzelia, NPM 2341136, Management Class 23A. Here I will explain the material about Project Management Control. 1. Pengertian pengendalian manajemen proyek. Pengendalian manajemen proyek adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja proyek agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memastikan proyek berjalan sesuai anggaran, jadwal, serta memenuhi standar kualitas dan tujuan organisasi. 2. Tujuan pengendalian manajemen proyek. 1. Memastikan proyek berjalan sesuai rencana. 2. Mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan atau risiko lebih awal. 3. Menjaga anggaran proyek tetap terkendali. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek. 5. Memastikan hasil proyek memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. 3. Elemen utama dalam pengendalian manajemen proyek. A. Pengendalian waktu, menggunakan metode seperti Critical Path Method, CPM, dan Program Evaluation and Review Technique, PERT, untuk mengatur jadwal proyek. Mengidentifikasi keterlambatan dan mengambil tindakan korektif. B. Pengendalian biaya. 1. Membandingkan biaya aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. 2. Menggunakan Earned Value Management, EVM, untuk mengukur kinerja keuangan proyek. C. Pengendalian kualitas. 1. Melakukan inspeksi dan pengujian terhadap hasil proyek. 2. Menggunakan standar ISO 9001 atau metode Six Sigma untuk meningkatkan kualitas. D. Pengendalian sumber daya. 1. Mengelola tenaga kerja, material, dan peralatan agar digunakan secara optimal. 2. Menghindari pemborosan dan memastikan sumber daya tersedia sesuai kebutuhan. Pengendalian risiko. 1. Mengidentifikasi risiko proyek sejak awal dan melakukan mitigasi. 2. Menggunakan metode Failure Mode and Effects Analysis, FMEA, atau Risk Matrix untuk menilai tingkat risiko. 4. Teknik dan metode pengendalian manajemen proyek. 1. Baseline Plan menetapkan jadwal, biaya, dan cakupan proyek sebagai tolok ukur utama. 2. Ariance Analisis menganalisis perbedaan antara rencana dan realisasi proyek. 3. Hangi Control proses mengelola perubahan dalam proyek agar tidak mengganggu jalannya proyek secara keseluruhan. 4. Performance Reporting melaporkan perkembangan proyek menggunakan laporan periodik, dashboard, atau software manajemen proyek seperti Microsoft Project atau Primavera. 5. Corrective Actions mengambil langkah-langkah perbaikan jika terjadi penyimpangan dalam proyek. 5. Peran manajer proyek dalam pengendalian manajemen. 1. Mengawasi pelaksanaan proyek secara keseluruhan. 2. Mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif. 6. Alat bantu dalam pengendalian proyek. 1. Gantt chart untuk memvisualisasikan jadwal proyek. 2. Project Management Software, Microsoft Project, Trello, Asana, Primavera, untuk mengelola tugas dan sumber daya proyek. 7. Studi kasus, implementasi pengendalian manajemen proyek, misalnya, dalam proyek pembangunan gedung, jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman material, maka manajer proyek dapat menyesuaikan jadwal kerja dan mencari alternatif pemasok. Kesimpulan. So from the conclusion above is pengendalian manajemen proyek sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek. Dengan strategi yang tepat, penggunaan teknologi, dan metode yang efektif, manajer proyek dapat mengendalikan waktu, biaya, kualitas, sumber daya, dan risiko proyek secara optimal. That's all from me at the end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.